Kita review sebentar pelajaran minggu kemarin tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya misal 2/3, setengah, 3/5, dan sebagainya. Yang nomor 2 ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya misal 1/2, 2/2, 2/3/5. 1 itu sebagai bilangan bulat dan setengahnya itu bilangan pecahannya. Itu ya, kita review sebentar materi kemarin. Dan terusnya di bilangan campuran itu ada tata cara untuk mengubah pecahan. Misal yang pertama ada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara misal 4/2/5. Itu cara kita mengubah ke bentuk pecahan. Itu caranya yang pembilang 4 dikali 5 ditambah 2. Jadi 4 dikalikan dengan penyebutnya, terus ditambah dengan pembilangnya. Per penyebut masih utuh 5, masih ajek. 4 kali 5, 20, ditambah 2 sama dengan 22/5. Itu cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau kebalikannya gimana? Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misal ada pecahan 5/3, ada 5/3 pecahan biasa, kita mau mengubah ke pecahan campuran. Caranya dengan 5 kita bagi dengan 3, itu mendapatkan 1. Terus kita masih ada sisa 2. Lah 2-nya itu kita jadikan sebagai pembilang dan penyebutnya masih tetap 3. Saya ulangi lagi, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu dengan membagi penyebut dengan pembilang dengan penyebutnya. 5 dibagi 3 itu kan mendapatkan 1 ya. Dan sisa dari 5 itu masih ada 2. 2-nya kita taruh sebagai pembilang dan penyebutnya kita masih tetap 3. Kita lanjut. Untuk yang nomor 3 dari jenis pecahan itu ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang mempunyai tanda koma untuk memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya 0,3, 2,25. 0-nya sebagai bilangan bulat dan 3-nya itu 0,3-nya, 3-nya itu sebagai bilangan pecahan. Dan 2,25, 2-nya sebagai bilangan bulat dan 0,25-nya itu sebagai bilangan pecahan. Selanjutnya dari pecahan desimal itu ada konsep nilai tempat atau letak pecahan desimal. Contohnya tadi 0,3, 2,25
1,555 dan seterusnya. Untuk 0,3 sendiri, 0,3 misalnya ya, artinya 0 itu sebagai satuan dan angka 3-nya sebagai 10. Berarti bisa diartikan gini, apabila setelah koma itu ada angkanya 1, itu dia adalah 1/10. Misal setelah koma ada 2 angka, berarti dia adalah 1/100. Dan jika setelah koma ada 3 angka, berarti dia adalah 1/1000. Itu ya, untuk saya ulangi lagi. Misal 0,3 itu artinya 0 sebagai satuan dan angka 3 itu sebagai 1/10. Berarti gini, misal setelah koma ada angka 1, hanya angka 1, berarti dia adalah 1/10. Dan misal setelah koma itu ada 2 angka, berarti dia adalah 1/100. Dan apabila setelah koma itu ada 3 angka, berarti dia adalah 1/1000. Untuk lebih jelasnya kita latihan soal ya. Misal contoh 0,5 bilangan desimal kita akan merubah ke pecahan biasa. 0,5 di belakang koma hanya ada 1 angka. Berarti dia 1/10. Terus pembilangnya itu tetap 5 taruh ke pembilang. Penyebutnya 10 karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Jadi bilangan pecahan biasanya adalah 5/10. Karena 5/10 itu bisa disederhanakan, 5 dan 10 adalah kelipatan 5 atau habis dibagi 5, maka masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 5. Jadi pembilangnya 5 dibagi 5 dan penyebutnya 10 dibagi 5. Maka sederhananya 5/10 adalah setengah. Untuk contoh yang nomor 2, misal ada 2,45. Di belakang koma itu ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 1/100. Untuk pembilangnya kita tulis 245, 245. 245/100 itu bisa disederhanakan dibagi dengan 5 karena masing-masing adalah habis dibagi dengan 5. Jadi pecahan biasanya menjadi 49/20. Itu untuk mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Untuk selanjutnya atau kita sebaliknya, misal ada pecahan biasa, kita mau ubah ke pecahan desimal. Caranya gimana? Berarti caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kelipatan 10. Di pecahan biasa untuk mengubah ke pecahan desimal, kita fokus ke penyebutnya. Misal ada contoh 3/5, penyebutnya adalah 5. Lah 5 itu penyebutnya bisa menjadi 10 atau 5 ini adalah angka satuan. Angka satuan berarti kita rubah ke 10-an. Berarti angka puluhan untuk penyebut adalah yang terdekat 10. Berarti yang penyebut kita kali 2, yang pembilang kita juga kalikan dengan 2. Berarti 3 kali 6 itu 3 kali 2 itu 6
Dan 5 kali 2 itu sama dengan 10. Jadi sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Untuk selanjutnya yang 12/25. 25 itu adalah angka puluhan. Terus untuk mengubah penyebutnya, yang terdekat adalah ke 100. Berarti 25 kali 4 yang penyebut, yang atas juga dikalikan 4. Berarti 12 kali 4 sama dengan 48/100. Jadi hasilnya 0,48. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bapak Mahbub. Dari anak-anak kelas 7 ada yang mau bertanya terkait bentuk pecahan? Tadi sudah diajari gimana cara mengubah ke bentuk desimal dan sebaliknya dari desimal diubah ke bentuk pecahan. Itu diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nanti ke depan itu dipakai. Apalagi nanti kalau ketemu saya di kelas 8 atau kelas 9 mungkin ya. Ketemu saya kalau nggak bisa, saya suruh belajar lagi. Saya suruh nulis yang banyak nanti. Ya. Harus bisa ini diingat-ingat. Kalau nggak bisa nanti ditanyakan. Boleh nanti Jabri sama Bapak Mabub juga boleh nanti minta nomor di grup WA sama Humas. Nanti bisa dikasih kalau ada keterangan yang kurang paham. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya cukupkan sekian. Mungkin ada penutup dari Bapak Mabub untuk pertemuan pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada